Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kenalin, saya Fauza Siti Hatifatul Zahra dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih, kabar kalian semua gimana hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, tetap semangat, dan pastinya dilancarkan ya semua aktivitasnya. Dan makasih banget loh untuk teman-teman semuanya udah nyempetin waktu untuk nonton video ini. Semoga apa yang kita bakal bahas hari ini bisa nambah wawasan baru, sekaligus ngasih lihat nih ke kalian kalau belajar itu gak melulu harus kaku dari buku cetak aja atau di dalam kelas aja. Nah, sebelum kita mulai bahas hal-hal seru hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman, menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar, lalu juga materinya gampang teman-teman pahami gitu ya, dan pastinya bawa manfaat buat kalian semua. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke topik utamanya, saya mau ngajak kalian recall dulu atau inget-inget lagi nih ya. Pasti kalian udah sering banget dengar kata sosiologi kan pastinya. Dan kalau dibikin simple lagi, sosiologi itu sebenarnya ilmu yang bahas tentang gimana sih hidup kita sebagai manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, gimana cara kita ngobrol, terus juga cara kerja sama, berantem atau beda pendapat, bikin geng, sampai bikin aturan main dalam hidup bareng-bareng. Dan serunya ya teman-teman, hal ini tuh sangat amat dekat dengan kehidupan kita ya, kehidupan kita, keseharian kita pas kita lagi diskusi kelompok nih, atau kita ngikutin aturan di sekolah atau kampus atau tempat kerja, atau bahkan pas kita lagi ngikutin tren yang lagi ramai di media sosial. Sadar nggak sadar, kita lagi ada di dalam fenomena sosiologi loh. Nah, di video kali ini saya mau ngajak kalian semua untuk belajar sosiologi dengan cara yang berbeda dan pastinya lebih fun lagi ya, biar nggak ngebosenin walaupun kita lewat video ya. Kalau biasanya belajar itu identik sama baca teori, teori yang tebal atau presentasi, kali ini kita belajar lewat sebuah game. Game apa ya kira-kira? Nah, yang aku yakin kalian itu pasti udah nggak asing ya dengan games ini. Yap, kita bakalan bedah sosiologi lewat permainan werewolf. Dengar kata werewolf, pasti yang ada di pikiran kalian langsung kayak seru, mikir keras, saling tuduh, debat, sampai mungkin ada yang baper pasti ya kan. Pasti kalian udah pernah mainin ya beberapa. Biasanya game ini tuh dimainin pas seru-seruan aja sih sebenarnya, pas kumpul bareng sama teman-teman atau pas misalnya pas lagi malam keakraban gitu ya. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran kalau game ini tuh ternyata bisa banget buat dijadiin media buat kita belajar sosiologi. Nih ya, aku mau ngajak teman-teman untuk berpikir ya. Coba teman-teman bayangin situasinya. Kita pura-pura jadi warga desa. Di antara kita itu ternyata ada yang werewolf, yang nyamar jadi warga biasa, dan gak ada satupun yang tahu siapa dia sebenarnya, kan identitasnya disembunyikan semua kan. Nah, tiap siang semuanya itu saling diskusi, ngasih argumen, ngebela diri, sampai akhirnya nuduh satu sama lain yang nentuin siapa yang harus dikeluarkan dari desa. Sekarang coba teman-teman pikirin ini. Apa ya? Ada orang yang gampang banget dipercaya cuma karena cara ngomongnya itu meyakinkan. Terus kenapa ada orang yang malah dituduh padahal dia warga biasa yang sebenarnya nggak salah apa-apa? Dan kenapa akhirnya banyak dari kita yang cuma ikut-ikutan suara mayoritas aja, kayak ini, oh iya benar ini juga ya, padahal di dalam hati dia tuh masih ragu gitu loh. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi nih ya, kejadian seperti itu sebenarnya nggak cuma ada di dalam games aja teman-teman.
Tapi di dunia nyata itu sering banget kita temuin tanpa kita sadari ya. Kita temuin hal serupa. Ada orang yang gampang trust atau percaya gitu ya karena jago bicara. Ada yang dijudge karena dari kesan pertamanya aja. Dan ada yang jadi korban prasangka padahal buktinya itu nggak jelas. Nah, disinilah letak menariknya. Lewat permainan werewolf, kita itu nggak cuman belajar trik buat menang, tapi kita juga bisa ngeliat langsung gimana manusia itu berinteraksi, lalu juga membangun kepercayaan, dan juga menghadapi konflik, serta mempengaruhi orang lain sampai gimana cara mereka mengambil keputusan bersama-sama. Dan tebak, semua proses itu adalah makanan sehari-harinya sosiologi. Makanya di video ini kita akan bareng-bareng ngelihat permainan werewolf pakai kacamata sosiologi. Kita bakal bahas konsep-konsep yang relate banget pastinya ya, mulai dari interaksi, komunikasi, lalu juga konformitas atau sikap-sikap yang ikut-ikutan, dan juga prasangka serta konflik sosial, kepemimpinan sampai proses pengambilan keputusan. Harapannya sih habis nonton video ini teman-teman itu nggak cuman hafal teorinya aja, tapi teman-teman juga sadar nih kalau ilmu sosiologi itu ternyata sedekat itu loh sama kehidupan kita, bahkan ada di dalam sebuah permainan juga. Jadi selama nyimak video ini, yuk ikutan mikir dan coba ngehubungin materinya sama pengalaman kalian pas main atau pas lagi berinteraksi sama orang lain. Biar belajarnya nggak cuman sekedar teori aja, tapi jadi lebih gampang gitu teman-teman buat memahami dan juga berasa lah maknanya untuk kalian. Gimana teman-teman, udah siap? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai cari tahu apa itu permainan werewolf dan kenapa permainan ini cocok buat belajar sosiologi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke inti materi yang pertama. Sebelum kita jauh-jauh membedah ilmu sosiologinya, pastinya saya harus mengajak kalian dulu untuk kenalan sama yang namanya permainan werewolf. Buat yang belum tahu mungkin ya, werewolf ini tuh pada dasarnya adalah sebuah permainan role playing ya teman-teman, atau RP yang dimainkan secara berkelompok. Dan di dalam games ini tuh setiap pemain bakal diminta untuk memerankan sebuah karakter tertentu. Tapi serunya identitas asli kita itu benar-benar yang kayak dirahasiakan rapat-rapat. Jadi teman-teman itu yang duduk di sebelahnya, sebelah kita gitu ya, mereka aja tuh nggak tahu siapa kita sebenarnya di dalam permainan itu. Ya kayak kita main inilah Among Us ya, dulu yang pernah main Among Us. Nah, secara garis besar permainannya itu dibagi menjadi dua kubu utama. Ada kubu villager alias warga desa biasa, dan ada kubu sang penjahat yaitu werewolf. Tujuan warga desa itu sederhana sebenarnya, tapi susahnya minta ampun, yaitu menebak dan juga mencari tahu siapa serigala yang sedang menyamar di antara mereka semua. Dan sebaliknya, si werewolfnya ini punya misi rahasia untuk menghabisi seluruh warga desa perlahan-lahan tanpa ketahuan sama sekali. Setiap malamnya pasti ada yang dibunuh nih ya sama si werewolfnya ini. Nah, biar makin chaos gitu ya dan juga menantang, juga seru, biasanya ada peran-peran tambahan yang dimasukkan di dalam permainan ini. Misalnya, ada seer atau penerawang yang punya kekuatan khusus buat mengintip identitas asli satu orang setiap malamnya. Terus juga ada dokter yang tugasnya melindungi pemain lain biar nggak dimangsa gitu ya sama si werewolf, atau biasanya dokter ini buat nyembuhin warga desa. Bahkan ada juga peran-peran unik kayak hunter, bodyguard, sampai jester gitu, tergantung dari sedalam apa aturan games yang sedang kalian pakai. Namun yang bikin permainan ini pecah adalah apapun peran yang kalian dapatkan, tantangannya itu tetap sama persis teman-teman. Kalian harus putar otak untuk meyakinkan orang lain supaya mereka benar-benar percaya pada omongan kalian. Kita masuk ke imajinasi sosiologi. Coba kalian bayangin ya, situasi kalian sedang duduk melingkar bersama teman-teman, 10 orang teman misalnya, semuanya kelihatan tersenyum, manis, dan bersikap layaknya ya udah warga desa yang polos, yang peran mereka tuh kayak orang baik. Tapi tidak ada satupun tanda, kode, atau kartu nama yang memberitahu siapa sebenarnya werewolf itu. Otomatis satu-satunya cara buat mencari tahu kebenarannya adalah lewat komunikasi dong pastinya. Kalian harus memancing diskusi mereka nih semuanya. Terus juga memperhatikan gerak-gerik temannya, kayak oh ini tadi kayak dia gerak nih, kayak nunjuk-nunjuk gitu.
terus juga memperhatikan nada bicaranya saat sedang membela diri, terus juga menganalisis gimana raut wajahnya, ketakutan apa enggak, sampai akhirnya menarik kesimpulan dari potongan-potongan informasi yang sangat terbatas yang tadi kalian sudah analisis sendiri. Makanya tidak heran kalau werewolf ini sering banget disebut sebagai ajangnya adu strategi, lalu juga logika, public speaking, dan juga psikologinya teman-teman. Kita bener-bener kayak dituntut untuk berpikir super kritis, membaca situasi dengan cepat, dan juga pinter-pinter mencari sekutu di dalam sekelompok. Kalau saya perhatikan dari pengalaman saya sendiri saat main bareng teman-teman kampus, misalnya saat lagi di kelas gitu ya, kumpul bareng sama teman-teman, ada satu pola yang hampir selalu terjadi. Kalian pasti juga pernah mengalami momen seperti ini ketika kalian sedang main games werewolf. Ada satu teman yang orangnya tuh memang tenang banget, terus juga diam saja kayak menyimak obrolan forum. Tiba-tiba beberapa orang malah mencurigainya dan bilang, wah ini diem-diem pasti dia nih werewolfnya. Orang dia cuman ngeliat-ngeliat doang, nggak ada ngobrol-ngobrolnya, biar nggak ketahuan tuh gitu. Padahal kan belum tentu ya dia jadi werewolfnya, dan bisa aja dia memang kebingungan atau sedang nganalisis situasinya gitu loh. Terus kebalikannya, ada satu orang yang vokalnya minta ampun kayak berisik gitu ya, kayak ini nih kayak heboh sendiri gitu. Dia jago banget bicara, terus juga pintar menyusun argumen yang logis, dan juga sukses membuat seisi meja itu percaya bahwa dia itu adalah warga desa yang paling suci gitu. Gue bukan werewolf, gue orang baik di sini. Dan boom, saat permainan selesai ternyata justru dialah yang jadi werewolfnya selama ini yang dicari gitu ya. Dari situasi-situasi gregetan seperti tadi, saya sering kepikiran nih dan juga bertanya-tanya, kenapa hal seperti itu bisa dengan mudahnya terjadi? Kenapa kita itu gampang banget naruh kepercayaan sama seseorang yang hanya karena dia itu pintar bicara aja? Dan kenapa ada orang yang langsung kena mental dan dituduh bersalah cuma gara-gara dia itu terlihat panik dan juga gugup kayak enggak itu, padahal dia bukan werewolf, dia cuma warga desa yang gugup gitu loh. Dan kenapa pada akhirnya banyak dari kita yang memilih untuk ikut-ikutan suara mayoritas, padahal di dalam hati kecil kita tuh sebenarnya masih ragu-ragu gitu loh, kayak ngikutin aja, takut ketahuan lah atau takut dikira werewolf lah gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh muncul secara natural, dan inilah yang membuat permainan werewolf ini menjadi sebuah fenomena teman-teman yang sangat menarik untuk kita bahas, kita analisis dari segi sosiologinya. Jadi, karena sekarang kita semua sudah berada di frekuensi yang sama tentang bagaimana alur permainan ini berjalan, saatnya saya mengajak kalian semua masuk ke hidangan utamanya ya teman-teman. Kita akan mengupas tuntas bagaimana konsep-konsep sosiologi ternyata bisa muncul dan hidup di setiap tahapan games ini. Dan mari kita mulai dari konsep yang menjadi akar paling dasar dalam ilmu sosiologi, yaitu interaksi sosial. Coba deh teman-teman, kalian bayangin atau cosplay gitu ya, atau membayangkan situasi ini sebentar. Bayangin saat permainan itu baru aja dimulai, pasti kan suasananya kayak canggung gitu ya, terus juga tegang, karena belum ada satupun orang yang tahu siapa yang jadi werewolfnya, siapa yang jadi jahatnya, siapa yang jadi warga desanya alias yang baiknya. Semuanya duduk melingkar, saling melirik satu sama lain, memasang telinga baik-baik, dan mulai memancing suasana dengan mengeluarkan berbagai macam pendapat ya kan. Pasti dalam keadaan tersebut ada yang gaya bicaranya langsung ngegas ya, dan penuh yakin kalau dia tuh bukan werewolfnya, gue orang baik gitu. Ada yang memilih main aman dengan cara diam, membatu gini. Terus ada yang sibuk membela diri karena tiba-tiba dituduh, enggak, bukan gue orang baik. Sampai ada yang diem-diem itu memanipulasi pikiran orang lain. Nah, menurut teman-teman, dari kacamata ilmu sosiologi, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di detik yang penuh ketegangan itu? Kalau kita hanya melihatnya sekilas dari luar, ya pasti jawabannya kayak cuman, itu kan cuma orang yang lagi diskusi biasa aja nggak sih gitu. Tapi faktanya nih ya, di detik itu juga sebenarnya sedang terjadi sebuah proses interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lainnya, atau individu dengan satu kelompok gitu. Nah, lewat interaksi yang intens itu kita sebagai manusia itu bisa saling memengaruhi satu sama lain teman-teman, tukar menukar informasi rahasia, terus juga membangun kerjasama yang solid, atau bahkan bisa memunculkan sebuah konflik nih.
Di dalam sosiologi, interaksi sosial itu baru bisa hidup kalau dia memiliki dua syarat wajib, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial itu nggak selalu soal sentuhan fisik aja loh teman-teman, melainkan bisa sederhana saling melempar tatapan mata tajam atau memberikan reaksi kaget gitu saat dituduh, "Weh, bukan gue," gitu. Sementara itu, komunikasi adalah proses oper-operan pesan agar maksud di kepala kita itu bisa dipahami oleh orang lain. Jadi, bisa dibilang bahwa semua keputusan akhir mengenai siapa yang harus ditendang dari desa itu murni merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang super alot ini. Menyambung soal komunikasi tadi, di dalam arena permainan werewolf ini, komunikasi itu benar-benar kayak berubah menjadi senjata yang paling mematikan. Kenapa sih sebenarnya? Karena kita sama sekali tidak punya bukti fisik apapun. Kayak nggak ada kamera pengawas atau CCTV, tidak ada saksi mata, dan juga tidak ada jejak kaki yang bisa menunjukkan siapa sih sebenarnya si pelaku jahatnya itu. Satu-satunya petunjuk adalah alat bertahan hidup yang dipunyai oleh para pemain hanyalah hasil pengamatan atau analisis terhadap cara teman-temannya itu berbicara dan juga bersikap, atau gerak-geriknya lah ya. Nah, sering banget kejadian ada satu pemain yang kalau berbicara itu auranya tenang banget, santai, dan susunan kalimatnya itu udah logis banget. Terus hasil mayoritas pemain di forum itu tuh pasti bakalan langsung mengangguk, kayak percaya bahwa dia itu bukan werewolf, orang dia setenang itu gitu. Padahal bisa aja dia itu werewolf yang sedang mencuci otak satu desa gitu, kayak manipulatif lah ibaratnya ya. Tapi sebaliknya, ada pemain yang sebenarnya murni warga desa biasa, tapi pas tiba-tiba gilirannya disuruh speak up buat ngebela diri, dia malah panik, gelagapan gitu, suaranya gemeteran, terus gaya berbicaranya terbata-bata gitu. Jadi langsung dituduh. Pemain itu langsung kayak curiga. Kegugupan itu adalah tanda bahwa ia sedang menutupi kedok kebohongannya. Fenomena ini tuh jadi bukti yang bisa jadi sangat kuat gitu ya, bahwa dalam kehidupan bersosial, cara kita mengemas dan juga menyampaikan sesuatu itu sering banget jauh lebih mudah memengaruhi otak orang lain dibanding sama isi pesannya itu sendiri. Makanya sebenarnya permainan ini tuh kayak kasih warning ke kita ya, agar kita itu jadi pendengar dan juga nggak gampang terbuai sama gaya penyampaian semata tanpa membedah fakta kebenarannya. Dari gaya komunikasi yang dibangun mati-matian di meja permainan tadi, akhirnya kan terbentuk apa yang kita sebut dengan kepercayaan sosial atau social trust. Di dalam sebuah permainan yang statusnya benar-benar buta ya, setiap keputusan hidup dan mati itu kan bergantung mutlak sama rasa percaya yang terbentuk secara instan selama permainan berlangsung, teman-teman. Pun lucunya, sifat manusia ini tuh penilaian kita itu tidak selalu akurat. Ada kalanya satu kelompok justru memberikan kepercayaannya secara cuma-cuma kepada sang werewolf yang katanya jago merangkai kata-kata manis gitu ya. Dan di saat yang sama mereka malah meragukan warga desa yang polos, yang kebetulan agak pemalu ya saat mempresentasikan alibinya. Ini menjadi cerminan nyata ya teman-teman, bahwa mendapatkan kepercayaan sosial itu bukan urusan yang gampang, dan seringkali rasa percaya itu lebih banyak dipengaruhi sama citra, terus pembawaan diri, serta pandangan mayoritas ketimbang fakta yang sebenarnya sedang terjadi gitu. Kalau misalnya kita tarik ke dunia nyata ya teman-teman, dinamika ini tuh sering banget kelihat misalnya saat saya sedang mengerjakan tugas project kelompok bareng sama teman-teman yang untuk membuka kerangka penelitian soal etika parkir di kampus misalnya ya. Selalu ada anggota yang ide-idenya itu lebih gampang didengar dan langsung disetujui gitu sama anggota kelompok lainnya. Tapi seringkali bukan karena dia yang paling pintar, tapi karena dia itu udah berhasil membangun citra dan juga kepercayaan yang bagus di mata teman-temannya. Kepercayaan sosial ini juga sifatnya sangat dinamis teman-teman. Pemain yang awalnya dielu-elukan bagai pahlawan itu bisa tiba-tiba hancur menjadi musuh bersama hanya karena munculnya satu argumen baru yang mematahkan alibinya. Inti dari konsep ini tuh sebenarnya ngajarin kita satu mindset kritis. Jangan pernah gampang menaruh kepercayaan atau menjatuhkan kecurigaan cuman bermodalkan kesan pertama atau karena ikut-ikutan orang lain aja. Kita itu dituntut untuk mau menggali informasi lebih dalam dan juga mendengarkan dari berbagai sudut pandang sebelum memvonis sesuatu. Namun saya yakin kalian pasti pernah merasakan dilema ini. Pernah gak sih kalian ngerasa ragu di dalam hati kecil kalian, tapi pas detik-detik terakhir itu kalian akhirnya tetap
ikut-ikutan aja gitu, ikut-ikutan menuduh seseorang yang cuma karena mayoritas forum itu udah sepakat gitu sama hasilnya. Bayangin ada 6 orang yang ngotot nuduh pemain nomor 3 sebagai werewolf, padahal insting kalian itu mengatakan bahwa dia itu cuma warga desa biasa loh yang cuma lagi apes aja. Kalau pada akhirnya kalian memilih menyerah dan juga ikut mengangkat tangan menyalahkan pemain nomor 3 demi mencari aman agar nggak dicurigai gitu sama pemain yang lain, biar selamat, kalian baru aja ngelakuin yang namanya praktek konformitas. Nah, secara teoritis ya, konformitas itu adalah suatu kecenderungan kita sebagai individu untuk menyesuaikan sikap, perilaku, atau pendapat pribadi supaya seragam dengan kelompok mayoritas. Dan itu semata-mata supaya kita itu bisa diterima di lingkungan. Di permainan werewolf, mentalitas bandwagon effect atau ikut-ikutan ini itu justru menjadi senjata paling mematikan yang sering dimanfaatkan oleh para serigala untuk mencuci otak warga desa loh teman-teman. Banyak pemain yang latah mengekor pada pilihan terbanyak bukan karena mereka itu benar-benar yakin dengan bukti yang ada, tapi karena mereka tuh merasa lebih aman aja berada di gerbong mayoritas biar nggak ikut dituduh gitu. Padahal kenyataannya ya, keputusan mayoritas itu belum tentu merupakan keputusan yang paling tepat, dan mengikuti arus tanpa nalar yang kritis itu justru bisa membangun atau membawa seluruh warga desa itu semakin dekat dengan jurang kekalahan. Nah, dari fenomena konformitas ini itu sering banget kita temuin di media sosial pastinya ya, dimana orang-orang itu tuh langsung ikut-ikutan memberikan komentar yang sama gitu pada sebuah isu viral. Misalnya ada yang selingkuh, oh ini iya juga ya, ini gini. Tapi mereka nggak ngecek kebenaran faktanya sama sekali. Oleh karena itu, kita diajak untuk memiliki kebenaran, mempertahankan pendapat yang berbeda tanpa harus goyah oleh tekanan kelompok. Nah, teman-teman, selama argumen yang kita bawa itu logis dan bisa dipertanggungjawabkan, ya udah gitu, kita pertahankan aja gitu ya. Nah, seringkali bahkan sebelum ada perdebatan panjang yang logis, ada aja pemain yang langsung menjadi target kecurigaan hanya karena dia itu terlalu diam, irit bicara, atau bahkan keringet dingin lah ya pas lagi ditatap atau lagi diomongin gitu sama seisi forum. Nah, ketika kita dengan gampangnya memberikan penilaian buruk terhadap karakter seseorang, padahal kita itu belum mengantongi informasi yang cukup, di dalam sosiologi, itu yang kita sebut sebagai prasangka. Sementara itu, stereotip adalah ketika kita menempelkan anggapan atau cap umum kepada seseorang. Misalnya beranggapan bahwa pemain yang terlalu aktif atau membela diri itu pasti sedang panik atau menutupi kebohongan sebagai seseorang penjahat gitu ya. Padahal faktanya semua anggapan-anggapan instan itu sama sekali belum tentu benar. Banyak loh teman-teman pemain werewolf kelas kakap yang justru berhasil keluar sebagai pemenang karena dia pinter gitu, cerdas memanfaat prasangka-prasangka receh dari warga desa ini. Dia bisa aja bersandiwara dengan berbicara santai dan juga bijaksana supaya dikira alim. Tapi warga desa yang kebetulan memang gampang panikan, itu malah berakhir jadi tumbal prasangka gitu di forum, malah ditunjuk balik sama si werewolfnya ini. Dan kejadian itu tuh relate banget sama pengalaman kita saat menyambut mahasiswa baru di awal semester atau pas MPLS gitu di sekolah. Ada maba yang bawaannya itu memang pendiam gitu. Lalu sebelum kenal lebih jauh, langsung aja ada yang memberi stereotip bahwa dia itu sombong dan tidak mau berbaur gitu. Padahal setelah waktu berjalan, ternyata dia itu cuma butuh waktu adaptasi aja, adaptasi yang sedikit lebih lama aja dibandingkan teman-teman yang lain di lingkungan baru. Dari sini kan kita dapat wawasan mahal bahwa penampilan luar, gaya bicara, atau kesan pertama itu seringkali menipu dan juga sama sekali bukanlah fondasi yang cukup untuk menilai isi kepala, apalagi hati seseorang. Prasangka yang liar, perbedaan pendapat yang tajam, tuduhan tanpa bukti, dan juga kepentingan antar pemain mulai bertabrakan keras gitu di atas satu meja dalam satu permainan itu, maka bersiaplah teman-teman, karena di situ pasti akan muncul yang namanya konflik sosial. Sejak dari detik pertama permainan ini dimainkan atau digulirkan gitu ya, kelompok warga desa dan juga kelompok para werewolf itu pasti udah diberikan misi akhir yang saling bertolak belakang 180 derajat.
Kayak misalnya warga desa itu kan pasti ingin mencari siapa sih sebenarnya pelaku agar desanya itu aman. Tapi kalau werewolf itu ingin bertahan hidup sambil menghabisi warga desa secara diam-diam. Dari perbedaan garis akhir inilah percikan api sama sekali tidak bisa dihindari. Di meja perdebatan, masing-masing pemain itu pasti akan ngotot nih ngebela argumennya dan juga berusaha mencuci otak pemain lain supaya setuju dengan pendapatnya mereka. Tapi teman-teman itu harus selalu ingat bahwa konflik sosial itu sebenarnya sangatlah wajar. Pertentangan di meja werewolf ini muncul murni karena setiap orang itu merasa bahwa pandangannya lah yang paling benar berdasarkan kepingan kecil informasi yang mereka miliki. Kalau konflik ini diselesaikan hanya bermodalkan emosi buta tanpa melihat fakta objek, dampaknya itu pasti bisa sangat fatal dan bagi keselamatan seluruh kelompok warga desa ya kalau dalam permainan werewolf. Nah, di tengah situasi diskusi yang semakin memanas dan penuh dengan warga desa yang kebingungan, biasanya akan selalu muncul 1 atau 2 orang pemain yang mendadak tampil lebih vokal atau stand out. Dan entah gimana ya, dia mampu menenangkan seisi forum tanpa disadari orang yang ngambil alih panggung pembicaraan ini tuh sebenarnya sedang mempraktikkan konsep kepemimpinan secara langsung. Ya, jadi mereka itu tuh sebenarnya sukses untuk mempengaruhi kemana arah voting. Ya, jadi kayak mengarahkan diskusi kita, terus juga merangkul kelompok tanpa harus memiliki gelar, tanpa ada peran khusus gitu ya, atau tanpa jabatan resmi sama sekali di dunia nyata. Memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa tajam dan juga sukses untuk membangun rasa percaya di mata para pemain lainnya loh teman-teman. Karena setelah proses diskusi yang alot ini itu dipandu oleh sosok pemimpin dadakan ini, pasti kelompok itu masuk ke momen yang pengambilan keputusan. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita asik ngobrol panjang lebar sambil seru-seruan membedah materi dari tadi. Kita akhirnya sampai juga di penghujung video pembelajaran kali ini. Nah, supaya semuanya insight gitu ya, keren dan juga berbobot, yang sudah kita bahas berbusa-busa tadi tidak menguap begitu saja, mari kita rangkum kembali benang merah emas dari pertemuan hari ini. Dari mengenal alur permainan werewolf secara mendalam, kita bisa membedah dengan sangat nyata gitu ya, bagaimana sebuah interaksi sosial itu dibangun dari nol. Rumitnya proses komunikasi tanpa bukti fisik, terus juga betapa rapuhnya sebuah kepercayaan sosial. Kita juga sama-sama belajar dari simulasi yang cukup menegangkan gitu ya, tentang bahayanya arus konformitas atau latah masalah bisa dibilang ya, serta munculnya prasangka-prasangka dan juga stereotip yang sering berhasil gitu nipu kita melihat seseorang. Lebih dalam lagi, kita juga mengkaji gimana perbedaan tujuan yang tajam bisa meledakkan sebuah konflik sosial, sampai ke alotnya proses munculnya kepemimpinan secara organik dan juga beratnya proses pengambilan keputusan bersama di tengah situasi yang penuh krisis dan juga kepanikan. Nah, teman-teman, itu tadi rangkuman materi yang telah kita pelajari. Sekarang, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, yuk kita lanjut ke quiz time. Soal yang pertama, konsep sosiologi yang menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok disebut. Jawabannya B, interaksi sosial. Karena interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antar individu maupun antar kelompok. Dalam permainan werewolf, interaksi sosial terlihat saat para pemain berdiskusi, saling bertukar pendapat dan mencoba mempengaruhi keputusan kelompok. Soal berikutnya. Dalam permainan werewolf, seorang pemain memilih mengikuti keputusan mayoritas meskipun sebenarnya ia memiliki pendapat yang berbeda. Konsep tersebut disebut. Jawaban yang benar adalah C, konformitas. Konformitas adalah kecenderungan seseorang menyesuaikan sikap atau pendapatnya dengan kelompok. Dalam permainan werewolf, hal ini sering terjadi ketika pemain ikut memilih seseorang hanya karena sebagian besar pemain juga memilih orang tersebut. Soal terakhir, mengapa permainan werewolf dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sosiologi? Yap, jawaban yang benar adalah D. Permainan werewolf menggambarkan banyak fenomena sosial yang dipelajari dalam sosiologi loh, seperti interaksi sosial, komunikasi, kepemimpinan, konflik,
prasangka, dan proses pengambilan keputusan. Dan kesimpulan utamanya sungguh sangat indah teman-teman, yaitu bahwa ilmu sosiologi itu ternyata hidup subur dan bernapas di sekitar kita. Sosiologi itu tidak melulu soal teori-teori kaku dan juga membosankan yang terkunci rapat di dalam buku teks tebal loh, melainkan bisa dipelajari dengan cara yang sangat asyik, seperti yang tadi kita lakukan, membedah satu games gitu ya. Bahkan hanya melalui sebuah kardus permainan kartu yang sangat sederhana aja itu bisa kita analisis dalam sosiologi. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.